Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dan di samping saya Halidia Megagusta. Kami di sini akan menjelaskan program yang kami buat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang diampu oleh dosen Pak Fiti Novianto. Di sini kita akan membuat program tentang memilih menu makanan dalam sebuah kafe yang kita beri nama dengan kafe Sweet Cafe. Kita membuat program dengan menggunakan bahasa C++. Di dalam bahasa C++, kita menulis library. Kemudian di bawahnya kita menuliskan using namespace std sebagai standar penulisan. Kemudian di bawahnya kita mendeklarasikan variabel yang akan kita buat dalam program kita. Kemudian kita menggunakan tipe data integer, char, dan double. Integer itu untuk menampung variabel dalam bentuk bilangan bulat, kemudian char untuk karakter, sedangkan double untuk pecahan. Kita menuliskan cout dengan tanda siku 2 untuk menampilkan program yang kita buat di layar monitor. Kemudian sama bawahnya cout yang berfungsi sama juga. Kemudian di bawah sendiri ada cin. Cin itu sama saja dengan inputan, yaitu untuk memasukkan data yang kita olah. Kemudian juga ada nlen. Nlen digunakan untuk memindahkan atau berfungsi untuk memindahkan kalimat ke baris bawah, sama halnya enter pada keyboard. Juga bisa dengan menggunakan /n. Ketika kita compile, akan muncul seperti itu. Nah, seperti itu merupakan tampilan yang kita buat tadi, yang kita memasukkan seperti menu makanan 1-7 seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan switch case yang di bawahnya. Itu switch case di bawahnya yang akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni. Switch case merupakan salah satu percabangan dalam suatu pemrograman C++, di mana fungsi tersebut berfungsi untuk menyeleksi pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Dalam percabangan switch case, kita menuliskan pilihan apa saja yang kita sediakan, yang nantinya kita compile akan muncul tampilan dari apa yang kita pilih berdasarkan inputan dari keyboard. Berikut contoh compile-nya. Dalam switch case terdapat variabel yang ada sama seperti variabel yang diinputkan sebelumnya. Kita menuliskan case 1, case 2, dan seterusnya. Case 1 merupakan salah satu pilihan yang ada dari yang di dalam switch case. Di dalam case 1 terdapat cout yang berfungsi untuk menampilkan dari apa yang kita inputkan. Dan di bawahnya cout ada cin yang berfungsi untuk menginputkan data yang nantinya akan kita proses seperti proses di bawahnya. Di bawah cin terdapat suatu proses yang digunakan untuk memproses data yang diinput. Kemudian ada break yang berfungsi untuk menghentikan sejenak suatu program. Dalam suatu percabangan switch case, kita wajib menggunakan break. Jika tidak, maka setelah kita compile, programnya tidak akan berhenti. Baiklah, kita akan langsung ke compile-nya. Kita akan coba ketik angka 1 seperti yang tertera pada daftar pilihan menu makanan. Coba kita akan keluar apa? Di sini keluar harga. Kemudian jumlah yang dibeli. Kita coba pilih
angka 2, kita akan membeli 2 misalnya. Dan akan muncul total bayar makanan. Di paling akhir, di paling bawah cash terakhir, terdapat default. Digunakan apabila kita memilih menu yang tidak ada dalam pilihan yang kita buat. Dan apabila kita ingin memilih menu yang tersedia, kita menggunakan percabangan if. Dan kita akan menentukan kondisi yang kita tentukan seperti yang di dalam kurung. Kemudian terdapat GoTo. GoTo berfungsi sebagai fungsi untuk loncat ke GoTo berfungsi sebagai jembatan untuk melompat ke label yang tertulis setelah kata GoTo. Di sini setelah kata GoTo tertulis kata makanan. Tertulis label kata makanan. Yang nantinya setelah dikompil dia akan meloncat ke label makanan seperti di atas. Ini dia label makanannya. Di dalam if atau kondisi if terdapat tanda garis berdiri tegak, dua garis berdiri tegak. Ini berfungsi sebagai fungsi OR. Dan ini merupakan variabelnya.